Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki pembelajaran keempat dari tema 2, subtema yang kedua. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas mengenai pertempuran Surabaya dan pertempuran Ambarawa. Kedua pertempuran tersebut merupakan beberapa contoh dari pertempuran-pertempuran yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, namun ada beberapa cara lain yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dan tentunya untuk memperoleh pengakuan dari pihak luar mengenai kedaulatan atau kemerdekaan Indonesia. Beberapa usaha yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia diantaranya melalui jalur diplomasi, melalui jalur perjanjian maupun perundingan. Jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan diantaranya ada Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau lebih dikenal dengan istilah KMB. Nah, agar kalian mengetahui apa saja yang dilakukan oleh bangsa kita melalui perjanjian-perjanjian tersebut, coba kalian simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan yang dilakukan pada 10-15 November 1946 di daerah Linggarjati dekat Cirebon. Hasil dari perundingan ini menghasilkan 4 poin, di antaranya yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda ke-1. Yang kedua adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Linggarjati yang sebelumnya dianggap gagal diupayakan perundingan kembali dengan Perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priuk, Jakarta. Hasil dari perundingan Linggarjati ini, yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Jepang. Dan yang terakhir, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sebenarnya perundingan ini sangat merugikan pihak Indonesia, karena salah satu isi dari perundingan ini, wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit dan terkurung oleh daerah kekuasaan Belanda. Dan Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Yang ketiga adalah Perundingan Rumroyen. Perundingan Rumroyen disepakati pada 7 Mei 1949.
Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Perundingan Rum-Rooyen merupakan perundingan untuk reaksi atas Belanda yang melancarkan agresi militer kedua dan mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB setelah para diplomat Indonesia menguraikan agresi yang terjadi di Indonesia ini. Perjanjian ini diselenggarakan di Hotel Des Indes, Jakarta pada tanggal 14 April 1949. Hasil dari pertemuan ini ada 3 poin. Yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang terakhir, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang terakhir adalah KMB atau Konferensi Meja Bundar. KMB merupakan perundingan lanjutan dari perundingan Rum-Rooyen. Konferensi ini berlangsung di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Hasil dari KMB ini ada 5 poin. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat atau RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang terakhir, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Perundingan KMB ini berlangsung cukup alot dan panjang, tapi menimbulkan dampak yang positif setelahnya, yaitu setelah sepenuhnya dan tanpa bersyarat Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Itulah beberapa perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai usaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga untuk memperoleh kedaulatan atau pengakuan bahwa Indonesia merdeka di mata dunia. Baiklah anak-anakku, setelah kalian menyimak penjelasan mengenai Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rum-Rooyen, dan Konferensi Meja Bundar, sekarang Ibu akan tampilkan 4 teks bacaan mengenai perjanjian-perjanjian tersebut. Nah, dari keempat teks bacaan yang sudah Ibu tampilkan, sekarang kalian pilih salah satu dari teks bacaan tersebut, kemudian kalian buatkan peta pikirannya, seperti contoh berikut ini. Baiklah anak-anakku, untuk kesempatan kali ini Ibu cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.